Nah, setelah saya sampai di kampung Besau ini, saya merasa kok kampungnya sepi gitu ya. Nggak tahu kenapa ya, karena mungkin pertama kali reaksi ataupun culture shock saya ya, pertama kali lihat kampung di Malaysia ya. Oke guys, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya, bisa dipanggil Jun, dan ini adalah channel kedua saya di JNO Channel. Kenapa saya buat channel ini? Karena saya ingin ya menceritakan mungkin dari awal saya, ya pokoknya dari awal saya merantau sampai berjumpa ataupun ketemu dengan istri ya guys. Nah, jadi jangan lupa dukung video ini atau dukung channel baru saya ini dengan mengklik tombol subscribe, dan jika sudah, terima kasih. Ya, hidup di Lombok ya. Dulu-dulu hidup di Lombok itu memang agak sedikit susah, dan Lombok itu belum terlalu maju ataupun belum kelihatan maju yang seperti sekarang ya. Pekerjaan pun susah, nak makan pun kalau setakat makan memang kita tetap makan, tapi kalau nak cari lebih ataupun mau cari lebih itu memang agak sedikit agak susah lah ya untuk mencari kerja tetap. Nah, selain buruh tani, nyangkul ataupun panen padi, itu kerjaan kita di Lombok ya guys. Dulu saya tidak lulus sekolah ataupun tidak sekolah tinggi, maksud saya hanya setakat SMP pun tidak lulus ya guys. Nah, jadi sebenarnya saya ini ya anak, bisa dibilang anak yang daripada keluarga yang kurang mampu, hidup pas-pasan, dan ibu saya pun mengurus saya seorang diri. Dan karena apa? Karena almarhum ibu sudah cerai sejak saya masih kecil ya guys. Nah, semenjak itu saya berpikir ya guys, semenjak saya udah sekolah, putus sekolah karena keadaan juga ya. Jujur saja, karena keadaan orang tua saya, ibu saya tidak mampu untuk membiayai saya, akhirnya saya putus sekolah ya guys. Karena apa? Saya pun nggak mau melihat ibu saya terbeban ya. Dulu-dulu memang agak susah ya, ibu saya jualan, almarhum ibu saya untuk menghidupi ketiga orang anaknya, sanggup pergi jualan bakso itu pun ikut dengan orang ya guys. Dan di situ memang saya merasa kasihan betul lah, kasihan lah dengan almarhum ibu. Dan akhirnya saya pun berhenti sekolah. Nah, jadi setelah saya agak dewasa sedikit ataupun udah umur saya belas-belasan tahun, saya terpikir untuk masuk Malaysia ya. Untuk masuk Malaysia untuk membantu almarhum ibu saya, karena saya lihat ibu saya ini banting tulang sendirian ya, tanpa siapa-siapa ya. Waktu itu ibu saya masih dari kecil hidup seorang diri untuk menafkahi kita bertiga, karena saya ini bertiga saudara ya guys. Yang dua perempuan, saya sendirian lelaki. Jadi saya berpikir saya adalah anak lelaki almarhum ibu saya, jadi saya yang harus pergi merantau ke Malaysia ya. Dan akhirnya pada tahun 2006 saya masuk pertama kali ke Malaysia ya guys. Dan di situ saya beranikan diri untuk masuk ke Malaysia, meskipun umur saya dibilang sangat muda, sangat-sangat muda guys. Namun saya paksakan diri. Waktu itu saya akan berangkat 3 orang dengan sepupu saya, namun sepupu saya yang satu membatalkan diri ya, dan saya akan berangkat 2 orang dengan sepupu saya yang lain. Nah, di situ almarhum ibu saya agak sedikit ragu dan melarang saya untuk masuk Malaysia, karena saya yang dua ini masih budak-budak lagi. Jadi almarhum ibu saya itu agak takut sedikit lah ya, janganlah, nggak jadilah kamu masuk, nggak jadilah engkau masuk ke Malaysia sebab kamu masih kecil. Jadi almarhum ibu saya itu melarang ya guys. Tapi saya nekat, enggak lah ibu, saya harus masuk Malaysia, ini sudah terlanjur. Saya pun tekad untuk masuk Malaysia untuk membantu ibu, untuk meringankan beban ibu. Nah, jadi di situ saya terus tanpa urungkan niat saya masuk Malaysia. Dan akhirnya tahun 2006 saya masuk Malaysia untuk yang pertama kali di Besau, Perak ya. Nah, di situ saya ingat sekali lah, sewaktu saya masuk turun di KL. Jadi setelah saya menginjakkan pertama kali kaki saya di
Malaysia itu saya melihat, wow, seperti ini Malaysia ya. Waktu itu masih di daerah bandar ya, ataupun kotanya Kuala Lumpur. Keluar di sana kita pun sama sepupu saya bengong ya, lihat kota Malaysia yang begitu megah ya. Karena jujur saja itu pertama kali kita keluar dari kampung saya ya. Di situ wow, seperti ini Malaysia, dan saya pun wow, tercengang-cengang lah lihat gedung-gedung tinggi ya. Dan waktu kita berangkat dijemput sama bos yang bernama Adenan, yang ya saya ingat sekali, bos saya Melayu. Bos pertama kali saya di Malaysia itu namanya Adenan, dan kita dijemput lah ya, dijemput dan dibawa, dan terus dibawa sambil kita lihat kiri kanan jalan gedung-gedung tinggi ya. Setelah itu sampailah di daerah agak-agak sedikit kampung yang di Perak ya. Nah setelah itu saya pun bengong, kok sepi sekali. Saya merasakan kalau di Lombok kan kampungnya itu ramai, padat ya, berjajar-jajar rumah ya. Nah setelah saya sampai di kampung Besau ini, saya merasa kok kampungnya sepi gitu ya. Nggak tahu kenapa ya, karena mungkin pertama kali reaksi ataupun culture shock saya ya, pertama kali lihat kampung di Malaysia ya, kok sepi sekali gitu kan. Tapi saya lihat di kampung itu banyak yang rumah kayu, namun di setiap rumah itu ada mobil ya. Jadi saya bingung lah, apakah rumah ini, apakah apa gitu kan. Setiap di kampung itu 2-3 mobil ada parkir di situ ya guys, saya lihat. Nah jadi dibawalah malam, nah di situ ya sekitar jam hampir-hampir Isya ya. Nah setelah itu kita sampailah. Nah waktu itu pertama kali ya guys, pertama kali saya masuk dikasih tempat tinggal itu memang jujur kurang layak ya. Masih rumah papan dan di dalam tengah-tengah kebun kelapa sawit, jauh pokoknya pergi kampung ya. Nah di situ kita sampai dan masih pakai lilin, pakai genset ya, kalau nak cas handphone pun pakai genset. Kadang-kadang pakai baterai ya. Nah di situ wah seperti ini di Malaysia, dan waktu itu pun saya bekerja ataupun di pokok PTS, Pelda Plantation, ibaratnya Pelda yang pokok tanam semula. Nah jadi pokok rendah ya guys. Nah disitulah macam besoknya saya bangun, ketemulah orang Lombok yang sudah biasa kerja di situ, yang sudah lama ya bekerja ya. Dan setelah itu kita temu bual, hei kamu dari mana? Tanya dari mana, kita dari mana kan. Kalau nggak salah 10 orang lah kita TKI baru yang masuk ke Perak itu ya. Nah kayak semacam besoknya kita disuruh pakai baju PT kita ya, PT kita, dan bersiap-siap. Nah jadi kita pakailah baju PT kita. Ternyata kita akan dibawa pergi order barang ya, order barang makan ya. Waduh. Dan kalau nggak salah di situ saya punya duit 10 ringgit lah, ataupun ya belasan ringgit lah ya, saya tukar lah waktu itu ya. Kalau nggak salah di bandara ya saya tukar ya. Nah jadi setelah kita order barang ya, order barang makan, gas, apapun, dapur semuanya, dan kita siapkan dapur kita. Setelah pulang ke kongsi lagi, kita siapkan dapur kita ya. Nah situ tempat kita masak apa ya. Nah setelah itu guys, macam besoknya lagi kita disuruh kerja pertama kali. Pertama kali yang saya kerjakan yaitu kita dites membaja. Waduh, membaca ya. Di situ kita pergi naik kereta, pergi pejabat, naikkan baja ya. Naikkan baja kita ambil sedikit dulu lah untuk percobaannya. Dan waduh, pertama kali naik kereta sakit perut sebab tak ada sok ya, tak ada sok apa? Tak ada pir kereta itu ya, jadi sakit perut. Nah setelah itu guys, kita masih budak-budak. Yang satu guni itu saya angkut sampai 3 kali 4 kali ya guys, sebab kita masih muda. Dan kita pun, saya dengan sepupu saya ini nggak berani masuk kebun, karena kebun ini semak ya guys, semak. Takut gimana gitu, takut ada ular gitu. Tapi sepupu saya ini bilang, ya udah Jun, jalani aja gitu kan. Saya ingat sekali.
terus terpaksa lah saya jalani ya, walaupun semua berbaja atau berbaja ya. Pokoknya waktu itu kita pulang lambat sekali. Waduh, itu pertama kali saya kerja di Malaysia membaja ya. Kita dites untuk membaja dulu. Pokoknya saya merasakan penat yang luar biasa lah. Oh, ternyata ini Malaysia ya. Ternyata begini cari uang di Malaysia. Dan saya berpikir di situ, waduh, pokoknya penatnya minta ampun lah karena pertama kali kerja ya guys. Namun dalam hati saya, ini demi ibu saya, untuk menafkahi ibu saya, untuk menolong ibu saya harus kuat. Nah jadi gitu ya. Jadi saya kuat lah bekerja, terus bekerja. Dan kedua, ketiga hari, keempat hari, 5 hari, dah agak terbiasa ya. Dan saya tetap bertekad untuk, saya harus kuat, begitulah ya guys. Nah jadi guys, itulah sedikit. Nah jadi mungkin saya akan sambung cerita ini lagi setelah di part 2 ya. Ini part pertamanya. Nanti saya akan sambung cerita ini part 2 sampailah nanti sampai sekarang ya. Part 2 sampai part berapa nanti kalian tunggu saja ya. Jadi jangan lupa subscribe dulu channel ini, JNRO Channel, supaya saya akan lebih semangat lagi untuk membuat video yang seterusnya. Jadi kalau kalian mau melanjutkan ataupun mendengar cerita ini untuk yang part selanjutnya, kalian subscribe. Dan oke guys, sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi di part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.